Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Muji Adelia. Saya dari kelas 1 PAIB. NIM saya 2241104020076. Dengan adanya video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam. Saya akan menjelaskan hasil tugas saya dalam bentuk PDF, kemudian saya akan jelaskan dalam video ini. Yang pertama, penguatan moderasi kemarin, sekarang, dan yang akan datang menjadi salah satu tema besar pemerintah. Langkah kebijakan ini diambil berdasarkan data baik riset lembaga maupun individu dan data kasus terkait radikalisme semakin menguat. Radikalisme yang bermula pada wilayah tindakan teror berupa bom bunuh diri yang ditunjukkan kepada non-muslim, kemudian berkembang objeknya kepada aktivis yang menentang keras tindakan radikal seperti kasus bom buku Utan Kayu, lalu meluaskan diri teror dengan membidik kesatuan keamanan yaitu Polri, dan kemudian memberanikan diri melakukan bom di tempat umum seperti kasus Sarina 2016. Data peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tindakan radikalisme masih ada dan semakin banyak walaupun ikhtiar pemerintah sudah melalui dua jalur, yaitu pencegahan dan ajakan kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang A, definisi radikal. Radikal berasal dari kata radikal yang merupakan turunan dari kata radix yang berarti akar pangkal mendasar bagian bawah dan juga bisa berarti menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. Dan radikal secara istilah adalah tindakan dan gerakan yang ditandai oleh aksi ekstrim yang harus dilakukan untuk mengubah suatu keadaan seperti yang diinginkan. Dalam politik, contohnya gerakan yang dikategorikan sebagai radikal adalah tindakan maka revolusi, demonstrasi, dan protes sosial yang anarkis serta berbagai aksi yang merusak. Gerakan radikal ini sangat dilarang kepada masyarakat Indonesia, di mana gerakan radikal ini akan mengakibatkan konflik dan perpecahan pertentangan. Kemudian B, indikator tanda-tanda terpapar paham radikal. Orang yang mengikuti paham radikal atau sekelompok orang yang mengikuti paham radikal pasti memiliki ciri-cirinya. Bisa dikatakan bahwasanya kaum tersebut radikal jika yang pertama, seseorang yang fanatik kepada suatu pendapat tanpa menghargai pendapat lain dan tidak membuka pintu dialog untuk orang lain. Orang mengklaim pendapatnya paling benar dan mengatakan pendapat keagamaan orang lain sebagai sesat dan kafir. Kemudian mewajibkan orang lain untuk melakukan apa-apa yang tidak diwajibkan oleh Allah. Ketiga, melakukan sikap keras yang tidak pada tempatnya, memiliki sikap keras dan kasar baik dalam berdakwah maupun bergaul. Kelima, selalu berburuk sangka kepada orang lain sehingga tertutup kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri orang lain, yang ada hanyalah keburukan-keburukan saja. Yang keenam, mudah mengkafirkan orang lain. Nah, paham radikalisme ini intinya dalam suatu kelompok yang mengikuti paham radikalisme itu, intinya salah satu cirinya adalah tidak toleransi terhadap kelompok lain, hanya mengutamakan kelompok sendiri. Bisa disebut sifat egois. Kemudian dan tanda-tanda radikalisme yang lain seperti keras kepala, berprasangka buruk, suka suuzon, fanatik terhadap sesuatu, tidak ingin mendengarkan argumen-argumen orang lain, dia hanya mengutamakan argumennya sendiri. Kemudian dan radikalisme juga dalam wilayah Indonesia seperti ditunjukkan seperti tidak ingin menolak lagu-lagu kebangsaan. Mereka lebih suka mendengarkan ceramah dari kelompok mereka sendiri. Jika di luar kelompok tersebut, mereka akan menolaknya. Kemudian orang yang menganut paham radikalisme, mereka terlalu fanatik terhadap sesuatu dan mereka harus
harus menjadikan kefanatikan itu menjadi kenyataan, harus diterima oleh orang lain. Kemudian, implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Orang yang memiliki paham radikalisme pasti dalam kehidupan berbangsa dan beragama mendadak antisosial, yaitu sosiopat, sering mengurungkan diri, mereka tidak ingin bergabung dengan masyarakat umum, kemudian mereka juga menghabiskan waktu bersama kelompoknya sendiri daripada menghabiskan waktu dengan keluarga atau rekan-rekan yang tidak sepaham dengannya. Kemudian mereka akan mengalami perubahan sikap dari pribadi yang biasa kemudian berubah mudah emosional ketika membincang suatu pandangan keagamaan, politik, pemerintahan serta aparat negara. Kemudian mereka memutuskan komunikasi dan silaturahmi dengan orang tua dan keluarga, dan mereka memperlihatkan sikap menolak pandangan keagamaan dari lembaga atau organisasi keagamaan yang moderat. Intinya, orang yang bersikap radikalisme mereka sangat menolak sikap moderat. Kemudian deskripsikan konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme. Konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme dengan melibatkan seluruh komponen atau stakeholder di masyarakat, yaitu satu sikap komunikasi yang harus mengandung upaya yang dilakukan seseorang dengan sadar dan mengubah perilaku orang lain atau sekelompok orang lain dengan menyampaikan beberapa pesan atau membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Kemudian deskripsikan konsep pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme, yaitu memperkenalkan ilmu dengan baik dan benar, yaitu kita harus mempelajari ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, karena dengan kita mempelajari ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, ketika kita mengajari ilmu dengan baik dan benar, maka kita akan mengetahui bahwasanya paham radikalisme itu dilarang oleh pemerintah karena bisa menyebabkan konflik yang fatal. Kemudian menanamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Seketika kita telah mempelajari ilmu dengan baik dan benar, kemudian kita harus mengamalkannya dengan baik dan benar. Seperti yang dalam Al-Quran, kita harus mengamalkan apa yang diperintahkan di Al-Quran dan apa-apa yang dilarang. Kemudian meminimalisir kesenjangan nasional, kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Sedemikian sehingga agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial harus diminimalisir. Apabila tingkat pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme tidak ingin terjadi, maka suatu negara termasuk Indonesia, maka kesenjangan antara pemerintah dan rakyat harusnya diminimalisirkan. Caranya itu pemerintah harus mampu merangkul pihak-pihak media yang menjadi perantaranya dengan rakyat sekaligus melakukan aksi nyata secara langsung kepada rakyat. Begitu pula dengan rakyat, mereka harusnya juga selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada pihak pemerintah bahwa pemerintah akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai penganyom rakyat dan pemegang kendali pemerintah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan. Kita harus menghargai antara suku yang lain dengan suku yang lainnya. Kemudian mendukung aksi perdamaian. Kita harus mengutamakan kebenaran dan keadilan. Kita harus ikut serta dalam mendukung aksi perdamaian. Kemudian berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Ketika kita menjumpai seseorang yang menganut paham radikalisme atau terorisme, kita harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Di sini menjelaskan bahwasanya orang yang hidup tanpa radikalisme dan terorisme akan hidupnya damai dan tentram, karena satu sama lain selalu membutuhkan dan menghargai. Kemudian menyaring informasi yang didapat. Kita harus menyaring informasi yang kita dapat, apakah informasi itu benar atau tidak benar. Jadi kita harus bijak menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua, apakah agama Islam mempunyai genealogi moderat? Jelaskan argumentasinya. Islam memiliki genealogi moderat. Ya, Islam moderat merujuk pada mereka yang menolak
pemberlakuan kekerasan sebagai garis ideologi dan perjuangannya. Genealogi Islam moderat atau Islam Wasatonia sudah muncul dan berkembang dalam 3 lantas, yaitu masa taksis, pembentukan, masa tatwir, dan masa tahdis. Dalam Islam juga terdapat di mana Al-Quran dan hadis menyuruh kepada umatnya untuk bersikap moderat, tidak di tengah-tengah, tidak boleh membela antara satu dengan lainnya. Kemudian hal itu diperintahkan kepada umat muslim, karena ketika kita memiliki sifat moderat, kita akan selalu menjunjung kebenaran dan keadilan, dan hidup kita akan damai. Kemudian yang ketiga adalah deskripsikan regulasi terkait moderasi beragama Islam di Indonesia. Moderasi beragama Islam Indonesia itu memiliki banyak suku, budaya, etis, dan bahasa. Nah, dengan adanya perbedaan ini, kita harus memiliki sikap moderat. Kita harus tidak boleh memihak satu sama lain. Kita harus toleransi terhadap suku-suku lain, budaya-budaya lain, agar terciptanya masyarakat yang rukun, yang sesuai terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dengan adanya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang dan semboyan kita, insya Allah kehidupan masyarakat Indonesia akan mengalami kehidupan yang baik, yang saling toleransi, yang saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kemudian sikap toleransi inilah dan sikap moderat inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ketika menghadapi suatu permasalahan tentang keberagaman budaya yang terdapat di Indonesia. Maka dari itu kita harus menanamkan sikap moderat dan toleransi dalam diri kita agar kehidupan kita bisa aman, damai, sesuai yang terdapat dalam Pancasila, Undang-Undang, dan semboyan kita. Kemudian deskripsikan urgensi matkul PMI yang saudara rasakan. Mata kuliah pendidikan moderasi Islam, menurut saya moderasi beragama sangat diperlukan sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara, maupun kehidupan beragama. Harapan pemberian pemahaman terkait moderasi beragama ini kepada para mahasiswa supaya cara beragamanya mereka di dunia kaum dapat diimplementasikan dengan cara mengambil jalan tengah, tidak mudah mengotak-atik kelompoknya, terlebih tidak mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Dan juga mata kuliah pendidikan moderasi Islam ini mengajarkan betapa pentingnya sikap toleransi di Indonesia karena memiliki beragam agama, suku, bahasa, dan sebagainya. Maka dari itu, dengan adanya pendidikan moderasi Islam ini, keuntungan bagi mahasiswa yaitu sikap toleransi dan moderat harus diamalkan dalam lingkungan kampus untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, mencari kebenaran dan keadilan. Kemudian kita harus mensosialisasikan kepada para mahasiswa bahwasanya, memberitahu kepada mahasiswa yang belum tahu bahwasanya paham radikalisme dan terorisme itu adalah paham yang mengandung kejahatan yang akan menyebabkan konflik. Maka dari itu, semoga kita dihindari dari hal-hal yang berbau kejahatan dan keburukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang sopan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.